Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Dewi Astuti, Anita Widyastuti, dan Safira Miftahul Janah akan melanjutkan presentasi dari kelompok sebelumnya mengenai IPO, Initial Public Offering atau Go Public. Terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam persiapan awal Go Public. Yang pertama yaitu pembentukan tim IPO internal, yang mana Go Public memerlukan proses yang meliputi beberapa aspek, sehingga pembentukan tim IPO ini merupakan hal yang cukup penting. Tim internal yang dibentuk sebaiknya terdiri dari orang-orang yang menguasai aspek keuangan maupun aspek legal, yang mana tim ini nantinya akan bekerja sama dengan para profesional yang ditunjuk perusahaan untuk membantu proses IPO, khususnya dalam mempersiapkan dokumen prospektus. Yang kedua yaitu pertimbangan awal. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada tahap-tahap awal, misalnya yaitu berapa kisaran dana yang dibutuhkan perusahaan dari IPO, karena hal ini nantinya perlu disinergikan dengan rencana bisnis perusahaan. Yang ketiga, persiapan penunjukan profesional eksternal. Untuk membantu perusahaan dalam proses IPO, perusahaan perlu melakukan seleksi atas beberapa pihak, yaitu penjamin emisi efek, akuntan publik, konsultan hukum, notaris, penilai, dan Biro Administrasi Efek. Persiapan yang keempat yaitu RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam persiapan ini, perusahaan mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuan Go Public dari seluruh pemegang saham dan penetapan beberapa jumlah saham yang akan ditawarkan kepada publik. Perusahaan juga perlu melakukan perubahan anggaran dasar dari yang awalnya PT tertutup menjadi PT terbuka. Selain itu, perusahaan juga perlu membentuk sekretaris perusahaan, audit internal, dan komite audit jika belum ada sebelumnya. Persiapan terakhir yaitu mempersiapkan dokumen untuk Go Public dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan permohonan pencatatan saham kepada Bursa Efek Indonesia dengan mempersiapkan beberapa dokumen, diantaranya yaitu profil perusahaan, informasi tentang rencana IPO, underwriter, dan profesi penunjang. Yang kedua yaitu pendapat dan laporan pemeriksaan dari segi hukum dari konsultan hukum. Yang ketiga, laporan keuangan yang diaudit akuntan publik. Yang keempat, laporan penilai. Yang kelima, anggaran dasar perusahaan terbuka yang telah disetujui Menteri Hukum. Yang keenam, prospektus. Dan yang ketujuh yaitu proyeksi keuangan. Selanjutnya, terdapat proses Go Public. Terdapat 3 pembagian, yaitu sebelum emisi, pada saat emisi, dan sesudah emisi. Yang pertama, saat sebelum emisi terdapat proses pada intern perusahaan dan Bapepam. Pada intern perusahaan terdapat beberapa proses. Yang pertama, yaitu rencana Go Public, RUPS, lalu penunjukan underwriter, profesi penunjang, dan lembaga penunjang. Proses selanjutnya yaitu mempersiapkan dokumen konfirmasi sebagai agen penjual oleh penjamin emisi, lalu kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek, dan tanda tangan perjanjian, lalu public expose. Sedangkan proses sebelum emisi pada bagian Bapepam terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu emiten menyampaikan pendaftaran, lalu ekspos terbatas di Bapepam, selanjutnya mempersiapkan tanggapan, kelengkapan dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan, dan yang selanjutnya komentar tertulis dalam waktu 45 hari, dan yang terakhir proses pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Yang kedua, pada saat emisi. Pada saat emisi juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pasar primer dan pasar sekunder.
Pada pasar primer terdapat proses go public. Yang pertama, penawaran oleh indikasi penjamin emisi dan agen penjual, lalu penjatahan kepada pemodal, dan penyerahan efek kepada pemodal. Sedangkan proses pada pasar sekunder yaitu emiten menyatatkan efeknya di bursa, kemudian perdagangan efek di bursa. Pada bagian sesudah emisi yaitu melakukan pelaporan. Pada saat proses pelaporan, yang pertama dilaporkan yaitu laporan berkala, kemudian laporan kejadian penting dan relevan. Proses penawaran umum. Nah, proses penawaran umum itu dimulai dari persiapan awal dan persiapan dokumen. Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk pihak eksternal yang akan membantu perusahaan untuk melakukan persiapan go public itu sendiri, serta untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk selanjutnya adalah penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan sahamnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, dan proyeksi keuangan. Kemudian perusahaan itu juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Kemudian Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang diajukan dan akan mengundang perusahaan serta underwriter-nya dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha perusahaan, biasanya BEI akan survei langsung atau kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dalam waktu maksimal 10 hari, bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham kepada perusahaan. Kemudian penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Nah, setelah mendapatkan perjanjian, perusahaan itu akan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK. Pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan adalah prospektus. Nah, dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan itu diungkapkan kepada publik melalui prospektus. Kemudian, sebelum prospektus ringkas di surat kabar itu dipublikasikan, perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Nah, perusahaan itu juga dapat melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK. Kemudian OJK itu akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Kemudian apabila pernyataan pendaftaran perusahaan itu telah dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan akan mempublikasikan perbaikan atau tambahan informasi prospektus ringkas di surat kabar serta akan menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham serta dapat melakukan penawaran umum sahamnya. Yang selanjutnya adalah penawaran umum, pencatatan, dan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Masa penawaran umum saham kepada publik itu sendiri dapat dilakukan selama kurang lebih 1-5 hari kerja. Nah, apabila permintaan saham dari investor itu melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka akan dilakukan penjatahan. Nah, uang dari investor yang pesanan sahamnya tidak dapat dipenuhi, maka harus dikembalikan kepada investor setelah dilakukan penjatahan.
Kemudian, distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI atau Kustodian Central Efek Indonesia. Kemudian, perusahaan akan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan. Kemudian BEI akan memberikan persetujuan dan akan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Setelah saham tercatat di bursa, investor dapat memperjualbelikan saham perusahaan kepada investor lain melalui broker atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, persyaratan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Calon perusahaan tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di papan utama atau di papan pengembangan apabila memenuhi persyaratan. Untuk persyaratan papan utama adalah telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama atau core business yang sama minimal 36 bulan berturut-turut. Selanjutnya, laporan keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir dengan ketentuan laporan keuangan auditan 2 tahun buku terakhir dan laporan keuangan auditan interim terakhir jika ada, memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir memiliki aktiva berwujud bersih minimal 100 miliar. Selanjutnya, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan sekurang-kurangnya 100 juta saham atau 35% dari modal di store. Selanjutnya, jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota Bursa Efek dengan ketentuan yang pertama, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Yang kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Yang ketiga, bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. Yang selanjutnya adalah persyaratan papan pengembangan. Yang pertama, telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama atau core business yang sama minimal 12 bulan berturut-turut. Yang selanjutnya, laporan keuangan auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan laporan keuangan auditan interim terakhir jika ada memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang selanjutnya, memiliki aktiva berwujud bersih minimal 5 miliar. Selanjutnya, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali setelah penawaran umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan. Sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35% dari modal distorkan. Selanjutnya, jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki rekening efek di anggota Bursa Efek dengan ketentuan yang pertama, bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka
Jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana. Yang kedua, bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. Yang ketiga, bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di bursa efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 bulan terakhir. Selanjutnya, jika calon perusahaan tercatat mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib selambat-lambatnya pada akhir tahun buku kedua sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di bursa. Khusus bagi calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya, usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas, seperti infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsesi hak pengelolaan hutan, atau hutan tanaman industri, atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha atau laba bersih. Selanjutnya, khusus calon perusahaan tercatat yang ingin melakukan IPO, perjanjian penjaminan emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh atau full commitment. Yang selanjutnya adalah peraturan yang terkait, yaitu peraturan OJK yang terkait dengan penawaran umum saham adalah peraturan nomor 9A 1-12 dan nomor 9C 1-8. Untuk peraturan OJK yang terkait dengan penawaran umum saham, peraturan nomor 9A1 tentang ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran, 9A2 tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum, 9A3 tentang tata cara untuk meminta perubahan atau tambahan informasi atas pernyataan pendaftaran, 9A4 tentang prosedur penangguhan penawaran umum, 9A5 tentang penawaran yang bukan merupakan penawaran umum, 9A6 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum, 9A7 tentang tanggung jawab manajer penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum, 9A8 tentang prospektus awal dan info memo, 9A9 tentang promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik, 9A12 tentang penawaran umum oleh pemegang saham. Untuk 9C1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, 9C2 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum, 9C3 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum, 9C7 tentang pedoman bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil. Yang terakhir, 9C8 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil. Sedangkan peraturan Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan persyaratan dan prosedur pencatatan saham adalah peraturan nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, serta peraturan nomor 1A1 tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman.
Salam.